Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairisa Zahari Darmawan, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dari program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dari kelas Ilmu Komunikasi A 2019. Baiklah, pada video kali ini, saya akan menyampaikan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal dalam komunikasi antar budaya. Demi memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi antar budaya, dosen pengampu Ibu Putri Citrahati MSOS. Komunikasi verbal dalam komunikasi antar budaya. Komunikasi yang pesannya dikemas secara verbal disebut komunikasi verbal. Ada beberapa macam contoh komunikasi verbal dalam komunikasi antar budaya yang bisa diketahui agar memudahkan kita dalam memahami penerapan komunikasi lisan yang ada di dalam komunikasi antar budaya. Jadi, komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Komunikasi ini paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia. Melalui kata-kata, mereka mengungkapkan perasaan emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka menyampaikan fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat. Dalam komunikasi verbal itu, bahasa memegang peran penting. Perilaku verbal dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama adalah kapan orang berbicara. Lalu yang kedua, apa yang dikatakan. Yang ketiga, kecepatan dan jeda berbicara. Yang keempat, cara memperhatikan orang yang berbicara. Yang kelima, intonasi. Yang keenam, gaya kaku dan puitis. Yang ketujuh, bahasa tidak langsung. Adapun beberapa unsur penting dalam komunikasi verbal. Yang pertama, bahasa. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa verbal, baik lisan, tertulis pada kertas, ataupun elektronik. Bahasa suatu bangsa atau suku berasal dari interaksi dan hubungan antara warga satu sama lain. Lalu yang kedua, kata. Merupakan lambang terkecil dari bahasa. Kata mewakili suatu hal, baik orang, barang, kejadian, atau keadaan sendiri. Ketiga adalah fungsi bahasa dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai alat penghubung jalinan komunikasi antar budaya, pusat informasi, dan hiburan, dan yang lainnya. Lalu selanjutnya, komunikasi nonverbal dalam komunikasi antar budaya. Secara sederhana, pesan nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Komunikasi nonverbal mencakup semua rangsangan kecuali rangsangan verbal dalam suatu setting komunikasi yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima. Dalam proses nonverbal yang relevan dengan komunikasi antar budaya, terdapat 3 aspek, yaitu perilaku nonverbal yang berfungsi sebagai bahasa diam, konsep waktu, dan penggunaan dan pengaturan ruang. Komunikasi nonverbal dalam komunikasi antar budaya meliputi 1. Kinestik atau bahasa tubuh. Lalu yang kedua, okulestik, tentang gerakan mata. Yang ketiga, haptik, atau perabaan atau memperkenalkan sejauh mana memegang atau merangkul orang lain. Yang keempat, proxemesik, atau hubungan antar ruang. Yang kelima, kronemik, atau tentang konsep waktu. Yang keenam, postur, atau tampilan tubuh waktu sedang duduk atau berdiri. 7. Pesan-pesan prangwalistik. Lalu yang terakhir, simbolisme dalam komunikasi nonverbal yang pasif berupa warna. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.